Kita berjumpa lagi di Sofi Novi Talks, You Are Loved. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, jadi tidak menyerah ya. Mari kita tonton episode kali ini di mana saya punya tamu yang itu bagian siapa tuh yang itu? Gue. Lu. Selamat datang Bapak. Terima kasih Sofi, apa kabar? Ini orang multitalentum ya, multitalentan. Bukan cuma musisi, bukan cuma penyanyi, tapi juga penyiar. Iya, lumayan dulu ya, kita kan ketemu di ranah penyiaran sebenarnya. Betul, dari radio. Gue juga awalnya kan dari radio dulu tahun. Emang di Bandungnya dulu radio ya? OS. Oh, OS ya? Gue tuh selesai lulus SMA penyiar radio. Habis penyiar radio tahun 90-an ikutan mulai tuh festival nyanyi apalah, lomba. Ketemulah sama teman-teman Rita Effendi, Neta, Hedi, Carlo di lomba-lomba nyanyi. Oh. Belum gabung Kahitna. Belum. Jadi waktu itu masih sesama Macan Festival, segala festival diikuti. Kan Macan ya dibilangnya. Zaman bala ya. Tapi kan semua diikutin. Iya. Kan? Yang penting berekspresi pada saat itu kan. Ya. SMA 5? Hiji. Oh 1. Oke. Dago. Dan waktu itu SMA-nya bareng nggak sama Kang Hedi? Hedi BPI. Oh BPI ya? Kita nggak ada yang bareng ya? Nggak ada? Yofi sama Carlo SMA 5. 5? Iya. Yofi sama Carlo 5, gue 1, Hedi BPI, Rita Maneta nggak tahu. SMA 1 sama 5 Bandung itu kan kalau lagi lomba vokal grup pasti saingan berat. Yang satu pelatihnya siapa, yang satu pelatihnya siapa ya kan? Beda-beda pelatih pesut ya pada saat itu ya. Tapi SMP lu di mana SMP? SMP 1. Oh, makanya gue beda. nomor 1 terus. Oh iya, bener. Iya boleh. Iya bener. SMP 1, SMA 1, kuliah Unpad. Kuliah Unpad ya. Dan kuliahnya waktu itu ekonomi. Oke. Roni Waluya, buat yang teman-teman yang mungkin lagi berpikir tunggu ya. Iya bener, yang dulu cerita cinta Kahitna itu ini orangnya. Terus baru meledak albumnya tiba-tiba keluar. Nanti kita akan korek. Kenapa sih lu kemana, lu ngapain gitu ya. Walaupun banyak orang sekarang masih gini, oh ini Ronnie Libels ya? Iya beneran. Masa sih? Kalau gue live TikTok gitu ya kan. Ya beda orangnya juga. Mungkin orang mikirnya gue mirip Edwin Manansang, tapi namanya Ronnie. Jadi orang tuh mengerekamnya gini, ini Ronnie Libels ya? 1. Kedua adalah gini, ini Deddy Sitorus ya? Siapa itu? Politician. Oh, kirain menurut penyanyi orang juga. Mirip gue, enggak. Pokoknya jauh banget deh. Tapi begitu gue nyanyi, oh ini Kahitna ya dulu gitu, baru ketahuan. Oh iya. Coba kalau gue tutup segini, Miing ada nggak? Kan lo lucu juga kayak pelawak soalnya ya. Bob Tutupoli. Enggak beda, Bob Tutupoli mah tuh. Tua banget. tapi sebelum kita memulai untuk perjalanan sampai ke Kahitna meledak, tapi lunya keluar pada saat itu dengan salah satu dari sekian sedikit grup band yang vokalisnya kudu tilu gitu, harus bener, 3 gitu ya. Padahal pas nyanyi menurut gue kebanyakan Yunis ya. Sering tapi nyanyi grup Yunis itu lebih susah loh daripada pecah. Betul. Tapi kan kita harapannya adalah pecahnya agak kaya gitu di sebelah mana supaya kita bisa niru kan sebagai penyanyi amatiran ini. Muridnya Kang Deden. Itu Kang Eri muridnya ya, berseberangan ya. Jadi lu tuh anak keberapa gitu dulu? Kita keluarga nih. Di keluarga. Gue tuh asli orang Bandung. Sunda ya? Bokap Tasik, nyokap Madiun sebetulnya. Oh Jawa. Tapi karena nyokap juga udah lama di Bandung, jadi udah kayak orang Sunda aja. Oke. Lahir di Bandung sebagai anak kedua dari 6 bersaudara. 6. Kakak gue cewek satu-satunya, adik gue semua cowok. Oh. Gitu loh. Oke. Kebalikan dengan gue sekarang. Cowok, gue punya anak 5, cowok 4, bungsu cewek 1. Oh. Gitu loh. Jadi 2 bersaudara. Besar di Bandung, sekolah di Bandung sampai selesai kuliah. Baru setelah selesai kuliah gue hijrah ke luar Bandung.
nggak pernah ke Jakarta. Nah itu pertanyaan gua kan, lu soalnya udah menjebak, pasti bukan Jakarta, kemana itu teh? Karena orang bilang gini, wih Kang Roni pasti udah lama ya tinggal di Jakarta. Gua nggak pernah tinggal di Jakarta, men. Gua bilang, gue tuh selalu pindahnya pinggiran Jakarta. Sentul, nggak pernah. Pertama pindah itu ke Gunung Putri. Itu belum zaman loh orang ke Gunung Putri tahun segitu. Gunung Putri masih sepi banget. Gunung Putri itu antara perbatasan Cilengsi sama Bogor, betul. sama Bekasi, Cibubur. Sekitar 2 tahun gue di situ, akhirnya pindah ke area Cibubur. Tunggu, lu pindah ini karena menikah? Menikah. Oke, Menikah, Gunung Putri. Ya. Terus pindah ke Water Porridge. Oh, kok Water Forest? Cibubur. Water Mang Oyo. Bubur Mang Oyo. Ini namanya Borli, guys. Bodor lingkungan. Oh iya, Cibubur. Terus baru punya anak 2. Punya anak 2 10 tahun di Cibubur. 12 tahun nih gue di Cibubur. Dari tahun 98 sampai 2010. Selesai episode itu akhirnya gue pindah lagi hijrah. Gitu, dari Cibubur hijrah lagi ke Tangsel. Sampai sekarang di Tangsel. Emang Pamulang Tangsel ya? Iya. Oh, termasuk Tangsel. Iya. Tangsel dengan episode baru, punya lagi 2 anak, total 5 karena bini gue bawa 1 juga. Oh, oke. Jadi total anak 5 ya? 5. Oke. Sebagai anak kedua dari 6 bersaudara, dari mana menurutmu ada bakat seni? Aku langsung ke seni aja. Oh. Karena kan tadi bilang SMA terus udah mulai ikut festival-festival, ketemu Hedi di situ, ketemu Nita, bukan Nita Thalia ya? Nita tadi. Itu beda grup. Itu beda grup lagi, takutnya kan disangkanya, oh berarti karena gue tuh grupnya banyak, ntar gue cerita grupnya banyak sekarang. Iya makanya. Jadi siapa yang mengatakan, Roni, mana teh bisa nyanyinya? Jadi dari kecil itu gue memang ibaratnya suka maksa untuk naik panggung. Bentuknya apapun, dari mulai modeling, ya jadi 17-an tuh gue tuh selalu didandanin pakai baju sama nyokap gue, terus pakai pokoknya jalan gitu di panggung. Belum nyanyi. Sampai pada saat SD, om gue tuh kan main gitar. Om gue main gitar, terus tante gue tuh suka nyanyi-nyanyi di rumah, latihan. Gue tuh selalu gini aja ngeliatin. Si tante latihan karena apa? Karena penyanyi profesional bukan? Penyanyi RT lah istilahnya. Okay. Jadi dari panggung RT iya. gitu kan. Tapi kan sudah penyanyi. Iya. Terus gue ngeliatin gini. Terus sama om gue bilang, ajarin dong nyanyi. Karena nyokap gue bukan penyanyi, bokap gue juga bukan penyanyi. Bokap gue pegawai negeri, ya. Nyokap gue ibu rumah tangga biasa. Bukan penyanyi, tapi kalau lagi mandi bersenandung nyanyi? Kagak. Oh jadi nggak bunyi nih? Nggak ada. Oke. Jadi bokap gue tuh orangnya jahil banget gitu loh. Kayak lu sekarang sebenarnya. Iya. Ada gue pikir-pikir bokap ya. Iya. Kayak gitu. Jadi begitu om gue, dari situlah gue mulai belajar bagaimana menyanyi. Setelah gue bisa menyanyi, SMP pertama kali gue ikutan festival gara-gara gue nganterin kakak gue. Kakak gue yang suka nyanyi. Si yang cewek tadi? Si yang cewek. Karena gue adalah adik terdekatnya dia, jadi gue tuh suka nganter naik motor kemana ikutan festival. Oh. Terus tapi lu nganter aja? Nganter. Begitu dia daftar dulu tuh di Bandung ada yang namanya Radio Ganesha. Tahu. Suka bikin lomba nyanyi. Lomba nyanyi Dian Pramana Putra, Tommy J. Pisa, pokoknya penyanyi-penyanyi zaman dulu lah. Begitu kakak gue daftar, gue iseng daftar. Dia tahu nggak lu daftar? Hah? Dia tahu nggak lu daftar? Tahu. Tapi di saat itu kakak gue yang ikut, maksudnya masuk ke babak berikutnya. Kalau gue diseleksi nggak masuk. Oke. Kasian gitu loh. Nah dari situlah mulai gue ngerasa bahwa kayaknya gue harus bisa nyanyi, latihan nyanyi dan segala macem. Mulailah SMA. SMA itu gue di SMA 1 yang lu bilang tadi. Ada vokal group, ada paduan suara. Mungkin disitulah mulai digembleng gitu loh. Akhirnya gue mulai ngeband. Jadi sebelum Kahitna gue punya band namanya 5 Band. Vokalisnya gue, Dewi Gita, Iwan Zen, sama Martin Saba. Itu berempat vokalisnya. Dari SMA. Wow, oke. Jadi mulai ngeband, main di kafe, BS, ya. Bumi Sangkuriang. Di BS, di Fame Station. Wah pokoknya zaman-zaman itu. Dengan
mengusung nama 5. 5 band. Band. 5 band-bandnya saha eta penyanyi kabeh. Itu penyanyi semua. Pemain keyboardnya Brian. Brian. Iya. Ya. Pemain drumnya tuh Diki. Oke. Diki Dixon. Iya, dari Dixon. KSB. Terus pemain bassnya pemain bass KSP sekarang, Dadan. Oh, Dadan. Itu 5 band. Kang Dadan tuh 5 band. 5 band. KSP Band Bandung. Ini buat geng Bandung. Pemain gitarnya Doni. Doni mana? Doni. Doninya Iwan? Doni mana? Doni naon sih karena katanya? Anak band tuh rata-rata namanya kalau nggak Doni, Budi, Ari. Jadi tolong spesifikasikan Doni itu siapa? Doni Lesmana. Doni Lesmana, oke. Main gitarnya. Main saksofonnya Marioto, adiknya Margono. Iya, tahu, oke. Main. Barulah tahun, karena gue tuh juga simultan jadi penyiar radio juga di Radio OS. Di Radio OS tiba-tiba ada acara Pub on the Air. Tahu. Itu gue nyanyi di situ. Oh, sebentar. Ini ada kudapan sedikit dari Second Floor Coffee. Terima kasih Pak Produser. Kami sedang di Second Floor Coffee by the way. Makasih ya Mas Adi, udah boleh dipinjam tempatnya. Ini kalau mau sambil dimam boleh, mau kita cerita lanjut juga boleh. Itu ketika ada di Pub on the Air, di Fame Station, di BS, itu udah dibayar professionally? Ya, nasi goreng kadang-kadang gitu. 1 pitcher. Oke, jadi belum duit ya? Belum duit? Masih seneng aja gitu loh. Oke. Tapi kalau udah di Fame Station, kalau nggak salah udah mulai dibayar deh. 75 perak, 100 perak misalnya. Iya. Gitu loh. Jadi itulah pengalaman gue kalau ditanya dari siapa nyanyi, ya dari keinginan gue dan mungkin lingkungan akhirnya yang membentuk gue menjadi penyanyi. Dan keinginan gue pengen nyanyi, ya gue harus mendekatkan sama orang-orang yang bisa nyanyi, lingkungannya nyanyi gitu loh. Belum masuk Eva Music Studio gue. Oh belum ini? Belum. Jadi bener-bener masih di sana ada yang nyanyi ikut, sini ada geng nyanyi ikut. Dan gitu. lucunya gue masuk Eva Music Studio itu bukan sebagai penyanyi sih ya. Aduh, sebagai apa? Ketemu Hedi, Carlo itu di Eva Music Studio sebagai penari. Lu dulu sama geng siapa? Itu, geng penari Mudi, lu tau Mudi? Sunsilk, Gadis Sunsilk. Uci. Terus bukan Uci Amirta kan? Uci Amirta. Oh, Uci Amirta. Gua sama Uci Amirta, lu tanya sama Uci. Dari apa? Jadi ada namanya EMS Vocal Group. Apa? Namanya sih EMS Vocal Group. Okay. Tapi kita tampilnya lip sync. Ini setelah udah kejadian. Kota baru, gunungnya Mega. Suaranya suara orang. Iya, suaranya grupnya Elva aja gitu loh. Enggak, tapi sebagai apa itu dibuat untuk pura-pura nyanyi pada saat itu? Pada saat itu kita harus tampil di acara ASEAN apalah gitu loh. Karena lagunya itu dari Aceh sampai Papua kan. Jadi kita menggunakan pakaian daerah, nyanyi seolah-olah nyanyi tapi sebenarnya nari-nari doang. Tapi itu suara siapa? Elva Singers. Kenapa nggak mereka aja gini? Karena kita lebih unyu-unyu kan. Ini lucu banget sih cerita ini. Jadi mungkin orang nggak banyak yang tahu bahwa gue di Eva Music Studio itu pertama kalinya masuknya dancer. Oh. Embayano, gitu. Iya. Mulailah gitu dekat kenal. Dan Kahitna pada saat itu formasinya 4 orang. Waktu itu udah ada Kahitna. Kahitna mah kan vokalis pertamanya aja Tri Utami. Iya. Kahitna yang bukan rekaman. Bukan rekaman. Nah, yang mulai rekaman itu dari formasi berempat. Oke. Rita Effendi, Neta, Carlo, Hedi. Itu udah ada rekaman pada saat itu. Adakah dia tahu kini? Itu album 10 Bintang Nusantara. 10 Bintang Nusantara kalau nggak salah. Oh, kompilasi. Ada Club Project, ada Kahitna itu di album itu. Itu Kahitna dengan cewek-cewek pada saat itu. Guys nih ya, biar tahu tuh. Jangan kalian pikir Kahitna itu, ya mungkin yang sekarang taunya Mario, Hedi gitu kan ya. Tapi biar tahu ini sejarahnya ada. Jadi begitu 4, nah Hedi kan udah solo karir kan. Iya, dia memang udah sering kali dapat job Kahitna itu bentrok sama job solonya Hedi. Disitulah mulai sejarah. Gue tuh gantiin Hedi. Kalau ada Kahitna job, Hedi nggak bisa. Lu ngelamar atau jadi Yofi karena liat? gue di dance itu dan Yofi tahu gue punya 5 band, jadi gue tuh sama Yofi yang bisa nih gitu ya. Ron, bantuin dong gitu loh, gantiin Hedi.
mulailah gantiin Hedi kalau Hedi nggak bisa. Sampai pada saatnya Rita ditarik ke Elva Singers. Rita Effendi ditarik ke Elva Singers. Neta itu kalau nggak salah nyelesain sekolahnya. Neta KD. Neta KD. Tinggal 2 vokalisnya, Carlo, Hedi. Carlo Sabah, Hedi Yunus. Almarhum ya. Terus akhirnya gue diajak sama Yofi. Udah, gabung Kahitna aja. Bertiga lah formasi itu. Tahun 91-92 lah. Oke, jadi 3 formasi vokalis, Carlo Sabah almarhum, Hedi Yunus, dan gue. Roni Waluya. Belum punya album, masih Siapa? Lu? Kita bertiga. Oh, Kahitna itu. Kalau Hedi udah. Ya. Hedi kan Jadi nyanyinya di mana Kahitna belum punya album itu dulu? Setelah yang cewek-cewek kafe bubar. ke kafe lah. Tetap kafe kita ke main kafe. di kafe. Tetap di kafe. Bahkan pada tahun-tahun itu kan Hard Rock Cafe bikin program namanya I Like Monday. I don't like Monday. I like Monday. Kalau yang hard rock ya? Iya, hard bener. rock. Pengisinya tuh gantian. Kalau minggu ini Kahitna, minggu depan Java Jive. Habis itu Kahitna, Java Jive. Iya, ini tahun 91 ya? Ya, 91-92 lah. Dan itu menurut gue yang membuat akhirnya Kahitna semakin banyak dikenal orang. Oke. Di dunia panggung lah ibaratnya. Pada saat itu Java Jive sudah lebih duluan, sudah lebih besar, sudah lebih punya nama atau kalian bareng? Bareng. Karena kalau nggak salah ngeluarin albumnya pun agak barengan. Jadi udah ada Fatur di situ. Udah. Di universe lain nih, udah ada, ini kita bicara universe nih, orang sekarang ngerti. DC sama Marvel gitu, DC sama Marvel. Oh iya, tuh, Marvel, ya. iya. Jadi di universe ini sudah ada geng Fatur, geng Dani Sprit, ya, Capu. Di universe sini sudah ada Yofi, Roni, Hedi, Carlo, Andri, Dodi, geng, pokoknya ada Kahitnas lah ya. Jangan lupa, di sebelah sana juga udah ada universe Magi, Andi, Rif, Andi, Rif, Iwan, dan ya geng Rif lah pada saat itu. Gitu. Itu 3 tuh besar pada saat itu di Bandung, seingatku. Dan karena sering manggungnya di kafe-kafe, akhirnya mulailah ke media. Kita sering jadi tamu untuk acara Gadis Sampul, Cover Girl, majalah Aneka, makin dikenal lagi. Dan tahun 93 kalau nggak salah, Kahitna adalah satu-satunya band yang belum punya album bikin konser. Tahun 93 Kahitna satu-satunya band yang belum punya album tapi bikin konser. Bikin konser. Dengan lagu sendiri atau? Dengan lagu sendiri semuanya. Hebat sih Kang Yofi mah ya. Yang pegang show-nya itu GSP Production. Oke. Serius ini konsernya. Iya serius. Dulu tuh di FX tuh ada di Ratu Plaza. Bukan FX, Ratu Plaza. Ratu Plaza tuh ada konser hall. Ada ya? Pasti orang pada lupa. Lantai berapa sebentar aku lagi inget? Yang terakhir jadi tempat-tempat visi dibajakan itu. Bukan. Di lantai paling atas pokoknya. Iya itu. Di lantai paling atas. Itu ada konser hall. Oh biasanya dipakai gereja ya kalau hari Minggu. Mungkin. Oke. Akhirnya kita konser di situ. Berapa orang yang datang? Penuh. Jadi orang Jakarta juga udah ngerti Kahitna. Kan kalian dari Bandung? Iya. Dan dari Bandung juga banyak. Oh ya, of course. Tinggal naik kereta kan pada saat itu sama naik elep. 48 anjir. 48. Lain elep. Ya elep kalau agak punya duit atulah. Baraya. Can aya. Iya, can aya. Ada 3 desainer yang lu bayangin, itu konser 3 desainer terlibat untuk konser kita. Nama-nama besar siapa? ABBA, Oke. Nicholas Edo. Nicholas Edo, kemana ya? Sekarang Gue juga nggak tahu tuh. Iya loh, oke. Sama terus? satu lagi, aduh yang hitam putih itu siapa ya bajunya ya? Gue sampai lupa. Pokoknya ada tiga Bukan desainer. Samuel Watimenang ya? Bukan. Rizal. Alah, pokoknya 3 desainer. Kita show sekitar 20 lagu. Ya campuran, ada lagu Kahitna, ada lagu Top 40 juga. Dan itu merupakan pengalaman yang luar biasa menurut gue. Sampai akhirnya tahun 94 merilis album Cerita Cinta. Akhirnya merilis album Cerita Cinta. Dan itu nggak gampang loh. Maksudnya nggak udah jadi diterima oleh label. Enggak, kita ditolak-tolak. Padahal udah sempat bikin konser, masih ditolak oleh label.
akhirnya atas bantuan Mas Edi Sulistyo ya, sama Mas Benz Leo. Itu dua-duanya orang yang paling bersejarah buat Kahitna sebenarnya. Ngebantuin Kahitna untuk masuk ke beberapa label. Dan sudah masuk label pun belum ada lagu jagoan. Cerita Cinta belum ada. Lagunya waktu itu apa yang dinyanyikan? Yang kita tahu. Karena kan pada saat itu Kahitna formasinya masih ada saksofon, Margono. Oh iya. Begitu masuk ke label, ditolak karena dianggap musik kita terlalu berat. Karena si saksofon itu. Iya. Akhirnya kita harus merelakan si Margono untuk keluar dari Kahitna. Demi industri. Kasus nggak pada saat itu? Margononya? Ya pasti kecewa lah, bukan kasus ya, pasti masalah kekecewaan. Berjuang sama-sama, tapi begitu masuk ke dapur rekaman, realita hidup nggak banget. diajakan. Gitu. Ya, kita kan nggak pernah tahu. Itu dari label yang bilang? Dari label. Maunya diterima, tapi kita nggak mau pakai konsep saksofon. Iya. Tunggu ya, pada saat itu Kahitna udah ada konsep saksofon, walaupun satu ya, tapi kan tetap brass section walaupun satu orang yang main. Berarti pada saat itu ada kemiripan nggak dengan lagu-lagu yang dimainkan oleh KSP Band juga? Yang adalah ketika menyanyikan lagu top 40 ya, bukan lagu sendiri. Bedanya mungkin karena si KSP ini kan vokalisnya 2 cowok, 2 cewek. Sementara kita 3. Adeknya Carlo di situ dong, iya, Martin Sabah betul. almarhum juga. Martin Sabah pada saat itu Deden AZ. Iya. Uci, The Other Uci ya? Ada 2 Uci kan? Lucy Palupi. Iya. Ya. Dan menurut gua karena stylenya agak beda sih. Tetap beda ya? Stylenya beda. Oke. Kalau si KSP kan lebih ke Earth, Wind and Fire, apa kan. Kita jarang banget bawain lagu Earth, Wind and Fire. Kalian lebih ke apa? Kalau Kita bener-bener top 40 abis. Top 40 pada saat itu? Top 40 mewakili zaman. Iya. Oh, bawain Penso Positivo, bawain. Long Hot Summer Night. Oh, itu bawain. Hai teman-teman, sudah punya buku Si Paling Overthinking belum? Tulisanku di sini memang buat yang punya bakat overthinking sih, atau justru buat yang sedang mendampingi orang yang hobi overthinking. Boleh juga. Buku ini berada di bawah series Hati yang Gembira Adalah Obat. Banyak cerita di sini, termasuk pemulihan hubungan daddy-daughter. Iya, antara aku dan bapakku. Sudah ada di Gramedia dan toko buku online di toko hijau dan toko orange. Selamat membaca ya. Night. Oh, itu bawain. Oh. Simply Red. Yes. Itu Baru konser lagi tuh. Pada saat nanti kita tayang. Pada saat itu Kahitna bawainnya lagu-lagu begitu. Oh gitu. Ya itu nggak akan dibawain KSP, enggak. Tapi ya, gue nggak tahu ya, maksudnya dibanding zaman sekarang, mungkin zaman dulu tuh kita lebih banyak digemblengnya langsung di kafe, di panggung dan segala macam. Nggak langsung masuk rekaman. Dan rekaman pun nggak gampang gitu loh kan. Zaman bahula kan masih pita ya. Kok kalau ada yang on teknis suka dimarahin sama anggota band yang lain. Konsen dong. Tapi kalau kita bertiga jadi kayak kompetisi. Gimana? Lo, Hedi, sama Carlo gini. Almarhum Carlo. Ayo duluan selesai gitu. One take oke gitu. Begitu ada yang Lila pisan gitu. Salah gitu aja gitu ya. Zaman dulu guys, ini buat yang mungkin generasi sedikit lebih muda, itu rekaman pakai pita. Pita. 4 inch. Pita. Jadi nggak bisa salah terus iris delete Nggak gitu. bisa. Terus udah aja diedit nggak bisa. Nyanyi lagi dari awal gitu. Tanah airku ulang. Tanah airku. Jadi harus tepat kan? Tapi itulah yang melatih dan membuat kita menjadi penyanyi beneran gitu loh. Artinya gini, ya kalau sekarang kan teknologi, ya lu nyanyi ada AI, ada apa, terus yang ada teknologi. Bikin kita males dan gak kreatif. Kalau zaman dulu kan kita berusaha untuk perfect nyanyinya. Kalau bisa diulang tuh lebih bagus daripada yang sebelumnya. Gue pernah tuh rekaman, wah gue udah ngerasa bagus. Kata operatornya, lupa direkam anjing. Asli lupa. Tunggu sebentar. Jangan ketahuan. Pak, ini kita udah direkam kan ya dari tadi ya? Pak, udah direkam Pak Produser? Jangan-jangan ini juga belum direkam. Ini Pak Produsernya aja nggak ngedengerin gue nih. Udah direkam kan ini? Oh udah, oke. Jangan sampai udah kita ketawa-ketawa. Maaf saya lupa gitu.
Oke, jadi udah bagus-bagus nggak taunya. Nggak direkam. Atau gini, begitu gue nyanyi, terus edit aja bagian ininya, maksudnya cut di sini, nanti begitu gue nyanyi lagi kehapus yang sebelumnya. Ulang lagi dari awal. Itu perjuangan kayak gitu zaman dulu tuh. Iya. Kalau sekarang kan enggak, semuanya tinggal sat. Ulang ya, tempat sampah. Iya. Tempat sama guys, maksudnya guys. Gitu. Jadi kayak lebih bisa kopi yang ini pindahin ke sini, delete dikit gitu, supaya cepet efisien. Cuma nanti karya itu harus dipertanggungjawabkan ketika kita live. Betul. Kelihatan biasanya. Jangan sampai rekamannya bagus pas live, loh kok lasut ya? Lasut, bahasa Sunda banget tuh. Nah, dari Kahitna tapi banyak hal yang sampai sekarang gue rasakan, makanya gue tuh merasa bersyukur banget pernah menjadi bagian dari Kahitna, yang sampai sekarang orang tuh masih notice yang, oh ini Roni Kahitna, Artinya ini adalah hal yang gue syukurin banget gitu loh. Bahwa walaupun gue udah 30 tahun yang lalu di Kahitna. 95 kan keluarnya ya? Iya, 95 keluar. Dan bahkan karena Kahitna pula gue tuh keliling Eropa Amerika dengan Kahitna gara-gara album Cerita Cinta. Ini proses album Cerita Cinta aja diterima oleh label itu luar biasa ceritanya gitu loh. Jadi Cerita Cinta adalah lagu terakhir yang dibikin Kahitna karena belum dapetin lagu jagoan. Menurut waktu itu Musika bilang enggak, cari lagunya lagi. Bikin lagi. Akhirnya ketemulah Cerita Cinta. Gue ingat banget, kalau nggak salah rekamannya di studionya Mas Doni di Ciledug gitu. Nyanyi. Doni DSS. Iya Doni DSS. Kan itu kan tempat langgannya Bang EL kan rekaman di situ. Iya. Kasihin ke Musika. Oke. Kita mixing ya. Mixingnya berapa kali? 33 kali. Astaga, serius? Ya nggak 33 juga dong, lama banget. Mixing di Hong Kong, balik. Begitu dari Hong Kong pulang ini. Speednya dicepetin. Jadi chipmang. Gue bilang, kok jadi gini sih? Oke, kirim ke Australia, ke Singapura, apa segala macam. Akhirnya dipakainya tetap yang dari Indonesia. kata si mixing guy Indonesia gitu. Cek aing oga nah. Tapi itu karena hitung-hitungan. Maksudnya gimana? Kan dulu ada yang gitu-gitu loh di Musika tuh. Oh, ada rumus-rumus sukses gitu ya. Oh, jadi harus memenuhi itu pada saat itu semua produk yang keluar. Iya. Dan akhirnya setelah 33 dan meledak memang gitu. Iya, setelah 33 itulah yang dianggap formulasi paling mendekati. Iya. Rumus yang mereka anut gitu ya. Meledak. Gitu. Akhirnya kita keliling Eropa, Amerika. Kalau nggak di Kahitna gue belum tentu tuh ke Eropa Amerika. Mungkin ke Abu Dhabi gitu kan. Kenapa? Jadi TKI. Jualan parfum. Gitu. 33 kali mixing sebelum akhirnya keluar itu Cerita Cinta. Tunggu. Cerita dulu. Cerita Cinta itu kan baitnya na 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 gitu ya. Itu ketika part itu ada, yang bagian itu udah ada. Hey, itu kan zaman dulu kita play langsung hey kan gitu, nggak musik dulu. Itu neng ada itu dulu ya? Iya. Itu memang dibikin dari awal musiknya seperti itu. Konsep musiknya, ada tablaknya, ada sitarnya, itu dari awal udah seperti itu. Memang rekamannya awalnya cuman lagu ya. Improv-improvnya kan feel-feelnya baru di belakang. Ketemunya di belakang. Dan hari itu juga itu 1 hari produksi. Itu workshopnya semua atau pure Mas Yofi? Kahitna itu kalau bikin lagu tuh jarang workshop sebenarnya. Oke. Jadi kita biasanya, ayo kumpul di studio, langsung take vokal. Kumpul di studio, langsung take vokal. Gitu loh. Paling nanti ada bagian-bagian dan memang otaknya otak Yofi semua sih. Yofi itu brilian dan genius. Brilian, genius memang banget. orang itu. Iya. Gitu. Iya. Dan awet muda, bingung ya? Iya. Luar biasa. Oke, keluar lagu itu, ngetop. Roni Waluya is now Kahitna dengan jas warna-warni, ya. Pada saat itu, yang satu pink, yang satu ungu, nanti yang satu kuning, satu biru, satu apa gitu ya.
very stylish, khas Bandung banget. Tapi orang terima, seneng gitu, eye candy gitu ngelihat kalian ya. Tour lah itu, tour nggak? Tour. Dari situ berasa nggak perbedaan kehidupan ekonomimu? Sangat ya. Jadi dari mulai orang yang nggak tahu kita sampai akhirnya yang wah kayak rockstar gitu. Wah, setiap konser kayak ribuan orang dan segala macam, itu kan satu yang perubahan yang drastis gitu loh. Kalau dari sisi ekonomi ya mungkin beda ya dengan sekarang kelihatannya gitu ya. Kalau mungkin maksudnya belum sekaya Raffi Ahmad waktu itu walaupun udah sukses. Gimana maksudnya? Soalnya dia bilangnya beda sama sekarang. Kalau zaman dulu kan menurut gue ya, kita tuh nggak ada riders-ridersan gitu loh mau nyanyi itu ya. Ya naik bus gitu, gitu loh. Jadi yang penting kayak tour nih, kan tour sama Musika misalnya. Kita dari Jakarta tuh naik bis. Gak ada naik pesawat. Gue inget banget turnya tuh bareng Humania. Oh Humania, ya benar. Mayang Sari. Iya. Siapa lagi ya? Pokoknya itu satu grup aja kita tuh kalau misalnya tour pasti bareng. Tapi itu Musika semua? Musika semua. Dan itu seru aja gitu. Kita nggak mikirin, kita dibayar berapa ya? Enggak. Ya tapi umur berapa coba? Ya di bawah 30 lah semuanya. Ya berapa? 25 paling tua kayaknya. Itu tahun 95 berarti 27 gue. Oh udah cukup dewasa juga ya. Iya. Untuk nggak bertanya kita dibayar berapa. Itu harusnya udah ditanya. 27 loh. Kalau umur 22, udah asik-asik aja. 27 mentong atuh. 27 itu yang penting seru aja gitu loh. Jadi, nah itu juga satu cerita yang mungkin orang nggak tahu bahwa pada saat gua tour itu, gue tuh lagi cuci gudang, kuliah. Oh, harus lulus. Harus lulus pada saat. Oke. Gue inget banget, kan gue tuh seangkatan sama Niko Sihaan, sama Farhan, teman-teman sekelas lah. Sementara universe mereka spesial pakai telur. Gitu kan. Itu udah cuci gudang yang udah tahun ke-7. Kita tahun angkatan 88, tahun 95 itu tahun ke-7. Which is kalau kita nggak selesai, bye gitu kan. Gue inget banget lagi tour di Makassar, Makahitna. Ditelepon sama dosen pembimbing. Roni, gimana ini kamu? Mau lulus atau enggak? Iya Pak, iya saya lulus Pak. Gue harus menyelesaikan kuliah gue yang tinggal sedikit lagi gitu loh. Wah, ngebut bikin skripsi. Begitu sidang, kan sidang tuh 2 kali gue sidang. Sidang komprehensif sama sidang umum. Nah sidang komprehensif udahlah. Begitu sidang umumnya dosen gue cuma bilang gini. Suruh nyanyi aja si Roni mah katanya gitu loh. Terus yang satunya gini. Oke, kita kasih pertanyaan deh buat kamu ya. Kalau kamu mau bisa jawabnya hari ini, kita kasih nilai A. Tapi kalau kamu nilai jawabnya besok, B. Besok aja Pak. Gancang orang tuh mikir. Khas anak kedua. Besok aja Pak. Kok tetap lulus ya? Iya. Cukup lah B juga. Akhirnya? Akhirnya lulus. Dan menurut gue wisuda itu pada saat itu ya, karena mungkin jurusan ekonomi pun bukan tujuan gue kuliah gitu loh. Pada saat itu kan gue SMA A1. A1, fisika. Tetap gue tuh fokusnya pengennya ITB gitu loh. Jadi begitu masuk ekonomi ya udahlah. Dan wisuda itu adalah salah satu bentuk apresiasi gue buat orang tua, bukan buat diri sendiri. Foto di depan Unpad, pakai toga sama orang tua, udah. Tugas gue selesai gitu loh. Dalam dunia pendidikan, menyenangkan hati orang tua. Habis itu balik lagi. Tarik piring lagi. Oke, udah sukses, udah tour, udah sampai ke luar negeri. Sarjana juga udah tercapai. Terus nanaonan keluar teh, itu dari dulu gue kepengen banget tahu, tau gak sih kayak ngapain sih Roni Waluya harus keluar dari Kahitna? Sabar kek sampai album ke-3, ke-4 kalau mau berulah dalam tanda kutip gitu ya. Lu tuh ngapain? Terus abis itu disitulah kita ketemu penyiaran dan segala macam. Iya. Ya, karena waktu musik memang gue belum masuk ke Bandung, gue kan masuk ke Bandungnya 94. Oh iya. Ya
Kalau gue sih selalu memaknainya gini, perjalanan itu nggak ada yang tahu gitu ya. Mau lewat mana, dengan siapa, akhirnya kemana. Dan ketika tahun 95 itu gue harus memutuskan keluar dari Kahitna, memang berat banget. Gue inget banget. Jadi gini, prosesnya gini. Begitu Kahitna ngeluarin album Cerita Cinta, terus gue tuh produce album solo gue. Udah rencana dari lama ini, album solo? Memang udah ada produser yang ngontak gue. Udah yang gitu ngontak, loh. oke. Dan akhirnya, karena gue tidak pernah berpikir akan sampai ke titik harus keluar gitu. Jadi pada saat itu, gue ditawarin bikin album, seneng dong. Sebagai seorang penyanyi, punya album itu kan sebuah mimpi juga. Jadi begitu ditawarin itu, terus gue bilang sama produser gue, boleh nggak gue libatin teman-teman Kahitna? Kayak misalnya Andri ngisi gitar di satu lagu atau gimana, Dodi ngisi bass, Bambang sama gue bikin lagu, gitu-gitu segala macem. Oh boleh, produser gue membuka itu. Produce lah satu album, 10 lagu. Ya. Begitu tahun 95 gue mau rilis, Si album solo ini, gue dipanggil sama manajemen Kahitna. Kita akhirnya ibaratnya meeting lah gitu loh. Dan dinyatakan di situ bahwa Kahitna itu punya perjanjian dengan Musika. Bahwa vokalis-vokalisnya ya sebelum Kahitna mengeluarkan 4 album, vokalis-vokalisnya kecuali Hedi, karena Hedi udah punya solo duluan. Tidak boleh memproduksi album solo. Oke, jadi harus stay within Kahitna borders. Tapi karena gue udah terlanjur, dan gue juga udah tanda tangan kontrak dengan produser gue, kan itu sebuah tanggung jawab moral juga buat gue gitu. Gue inget banget ya, dari Perdatam, Musika Studio, itu gue tuh kos di Tebet. Itu tuh gerimis, gue inget banget. Gue tuh nangis sepanjang jalan sambil lempang. Sambil jalan? Sambil jalan gitu ya, dari Perdatam ke tempat kos gue yang bingung memutuskan apa, karena ultimatumnya cuma gue. Lu keluarin album solo lu, tapi lu harus keluar dari Kahitna. Atau lu pending album lu sampai nanti Kahitna 4 album, lu tetap di Kahitna. Itu pilihan yang sangat berat buat gue gitu loh. Di usia? Ya 27, 28 itu gitu loh. Berat, umur segitu berat ya. Gue harus memilih yang, itu gue asli sepanjang jalan sambil hujan-hujan. Lu tahu Nova nggak manajernya Hedi dulu? Tahu. Sama si Nova lu. Jalan. Nov gimana Nov? Nggak kenal ya, tapi tahu maksudnya. Begitu, akhirnya gue membulatkan diri, tekad ya udahlah. Mungkin memang ini perjalanan gue dengan Kahitna harus di sini. Gue bilang, dengan berat hati gue harus memilih gue keluar dari Kahitna. Walaupun saya suka bercanda, dikeluarin, ya emang ceritanya seperti itu. Gitu. Ya berat. Lu bayangin band lagi ngetop-ngetopnya gitu kan. Terus gue harus memilih untuk... Tapi banyak pelajaran akhirnya gitu loh. Kayak dari situ gue mulai mikir, nyanyi solo juga ternyata nggak gampang. Gue harus mencoba untuk mengembangkan diri gue. Potensi apa lagi yang bisa gue lakukan di situ. Akhirnya mulailah ketemu Wisnu Tama dan segala macam. Mulailah presenter TV. Wisnu Tama kan waktu itu baru balik dari Boston. Yes. Kenalnya lewat mana? Kan beda nih, dia anak Jakarta, dirimu Bandung. Indosiar baru buka di Jakarta karena jadi pada saat dibuka Kahitna, oleh TVB Hong Kong. Yes. Kahitna ke Indosiar, gue ketemu Wisnu Tama, gue tuh ngomong sama Wisnu Tama gini ya. Oh di situ. Okay. Kalau ada casting presenter mau dong, gitu loh. Oh sempat ngomong gitu. Sempat ngomong gitu. Jadi begitu keluar, telepon Tam, tar. Begitu ada casting program baru, gue diajakin. Tahun 98 itu. 98 baru memulai ke dunia presenting. Bukan penyiar dulu ya, lu kebalik ya, berarti presenter langsung TV ya? Oh penyiar TV? Ya. Enggak, gue langsung presenter. Iya, enggak penyiar radio dulu. Udah deh di waktu di kuliah ya? Oh siap, oke. Jadi dari situ lu pede ya? Iya. Oke. Gitu. Jadi ya itu apa ada acara pertama mau di Indosiar? Saran Aksi dan Fiksi. Iya, siapa waktu itu yang ceweknya? Oh itu mah
Indosat Galileo sama sama Susan Bahtiar. Iya. Itu setelahnya. Oke, Indosiar sendiri itu. Indosiar Saluran sendiri. Aksi dan Visi. Jadi acaranya talk show. Mahasiswa kan 98 itu kan mahasiswa lagi jadi pusat perhatian. Betul. Gue harus mengendalikan acara diskusi mahasiswa dengan birokrat. Yang diundang narasumbernya adalah menteri, anggota DPR, wakil presiden, dan banyak tamu-tamu gue nangis-nangis di acara gue. Karena dihujat sama mahasiswa. Di acara gue. Wah, Bapak ini tempat sampah lagi, gitu-gitu yang gue kan gak enak ya, ini tamu gue gitu loh. Tapi berkat acara itu, acara pertama gue mendapatkan Panasonic Award menjadi acara talk show terfavorit dan gue juga presenter terfavorit. Ih, keren, hebat banget. Nggak bener loh. Seumur-umur jadi presenter, gue belum pernah dikasih award. Gue dapet award rambut dari Johnny Andrean. Kan, terima kasih ya kok Johnny Andrean, tapi maksudnya susah banget gitu loh punya acara yang ya katakanlah Dan itu validated ya. Ya makanya gue bilang juga setiap orang ada perjalanannya. Jadi ketika gue keluar dari Kahitna, gue terus mencoba untuk apa ya? Gue siaran udah radio, akhirnya gue jadi presenter TV. Dan pertama kali membawakan acara itu mengalahkan Onwi Marwitular sama Helmi Yahya, gue inget banget. Legend gue bilang, dan gue tuh sangat berterima kasih sama Wisnu Tama yang dia tuh dengan telatennya ngajarin gue soal bagaimana, kebanyakan ilmu public speaking gue itu gue serap dari apa yang dia sampaikan ke gue. Bagaimana metode gue menjadi seorang presenter, metode sederhananya begini, bagaimana gue pede untuk menghadapi narasumber yang mungkin levelnya jauh lebih tinggi dari gue. Gitu loh, itu banyak banget pengalaman. Tapi Mas Tama emang banyak sih jasanya buat teman-teman. Iya. Angkatanmu, angkatanku, aku juga waktu itu kan ketemu sama Mas Wisnu Tama di Indosiar. Waktu itu banyak Hedi juga pesta kan. Iya. Pesta Indosiar. Waktu itu masih produser, belum eksekutif dia waktu itu. Yes. Baru waktu itu masih TVB Hong Kong banget yang megang, orang-orang Hong Kong semua tuh isinya di Indosiar. Dan serunya acara gua kan acara ibaratnya itu talk show mahasiswa dan sensitif. Jadi kalau misalnya topiknya lagi politik, ngomongin soal TNI misalnya, atau ngomongin soal pokoknya pemerintah, begitu udah tayang, untungnya nggak live kan itu tayangan, jadi di recording, terus ditayangin, sensitif ngomongin pemerintah. Take down? Enggak, kita diteleponin. Ron, hati-hati kalau jalan jangan sendiri ya. Belum zaman tukang bakso gitu belum ya? Yang zaman orang hilang, jadi yang atau pada saat sensitif banget, itu kita harus ke kantor penyiaran. Enggak, yang Indo apa sih yang di Sudirman tuh yang rapat sama board of director. Oh iya. Kita tiarap dulu ya, gini-gini. Itu seru banget. Acara itu karena jadi sorotan gitu loh. Mabes telepon, pokoknya setiap ada topik yang sensitif ngomongin mereka, telepon sama Mabes. Ditelepon sama produser, hati-hati lu kalau pergi jangan sendiri. Sip. Berapa tahun tuh acara? 2 apa 3 tahun ya. Karena kan setelah reformasi berubah. Ya udah cair lagi. Ya. Dan Indosiar kan gitu, begitu acaranya ngetop, presenternya ganti. Oh iya. Hai Indosiar, terima kasih untuk semua pelajaran. Gue ngomongnya bleeding loh ini sebenarnya. Acaranya ngetop, presenternya ganti. Dengan alasan kita mau ganti konsep. Iya. Pas kita tonton, itu nggak ganti konsep. Lu cuma ganti presenter, lu nggak mau ngomong sama gue. Kontrak di-cut di tengah-tengah. Gitu loh. Tapi memang ya sudahlah ya itu dunia. Iya. Habis itu baru ke itu sama Susan. Yang Galileo. SCTV tapi kan SCTV. Itu. Waktu keluar dari Kahitna yang abis gerimis-gerimis jalan sama si Kak Nova itu tadi, lo berat sekali di umur 27 dengan wisdom yang belum cukup harus bisa memutuskan. Ya. Besok-besok pas lihat Kahitna muncul lagi di TV kan pasti muncul dong kan, mereka ngetop ya. Nangis nggak lo? Gini, karena mungkin pada saat itu hubungan kita bukan pisah berantem. Ya,
Jadi hubungan kita tetap baik. Bahkan kejadiannya berulang. Ketika Hedi nggak bisa, gue tetap di calling untuk gantiin Hedi. Gemes. Jadi tetap ya. Pada saat itu malah Mario udah masuk. Oh. Jadi ketika kan sempat 1 apa 2 album Hedi sama Carlo berdua tuh. Ya. Terus udah gitu Mario masuk. Pada saat Hedi nggak bisa, sempat beberapa kali yang Ron bantuin dong. Jadi gue gantiin Hedi. Formasinya bertiga. Gue, Carlo, Mario. Gitu. Untuk off air ya? Untuk off air. Jadi karena ya... Dan orang kayaknya nggak ngeh juga, cuek-cuek aja. Iya. You are still a part of Kahitna gitu ya? Mau ngeliatnya ya tetap aja Kahitna ini juga gitu. Iya, iya. Seru sih. Ya sampai sekarang. Jadi nggak ada pernah sampai, sedih banget gitu. Gue sampai, teman-teman gue udah kemana-mana. Pertanyaan itu sering terlontar dari orang lain justru. Lu nyesel nggak keluar dari Kahitna? Lu sedih nggak keluar dari Kahitna? Gue bilang gini, gue tuh lebih bersyukur ya, gue bilang, bukan nyesel. Karena bagaimanapun juga ya, Kahitna pernah menjadi bagian dari hidup perjalanan karir gue, gitu loh. Dan gue juga pernah jadi bagian yang membawa Kahitna. Jadi bangga aja gitu loh. Sedih, ya udah nggak ada. Maaf, ini kan jawaban lo di kepala 5 ini. Jawaban lo di kepala 3 itu dulu udah bisa begini. Dulu sempat emosi, sebetulnya lebih ke emosi sebenarnya. Anjir, gue tuh mestinya gitu loh. Kenapa sih gue tidak ya zaman lebih dulu lah. hati-hati, tidak apa gitu ya? Ya apalagi kan kalau misalnya kita lingkungannya juga seperti itu gitu. Oh, nyalahin gue misalnya. Lu tuh misalnya kenapa sih? Ya keputusan kan ada di gue bilang. Sekarang bisa ngomong gitu. Zaman gitu dulu ya pasti ngeliat anjir. Gue harus lebih sukses gitu. Apa yang terjadi dengan album lo itu tapi yang kau adalah milikku ya? Bukan, maafkanlah. Maafkanlah, sorry. Maafkanlah. Kidung Cinta. Lagunya yang mana waktu itu hitnya? Maafkanlah kasih. Oh segala iya. salahku. Lagu siapa itu? Kalau denger lagu produser gue. Oke. Kalau denger lagu Andre Hehanussa yang Bidadari, mirip-mirip lah. Intronya. Iya. Sungguh-sungguh sebetulnya sih kalau didengar dari radio playlistnya, ya hampir semua radio memutarkan lagu gue itu. Artinya masuklah ke chart gitu loh. Tapi kalau dengar laporan dari label sih, retur terus katanya. Ya, gitu. rupiahnya enggak ya. Laporannya retur terus. Kok returnya lebih banyak daripada yang diedarkan gitu? Iya. High airplay tapi tidak tercermin dalam bentuk rupiah begitu ya. Dan gue tuh sebenarnya di kontrak itu 2 album. Tapi yang album kedua udah selesai, tapi tidak dirilis. Ya nggak tahu kita. Kenapa? Nggak tahu. Tapi udah nggak terikat kontrak lagi dong ke sana. Harusnya sih udah enggak ya kan udah lama sekali tuh. 94 berarti udah 30 years, 31. 31 tahun. Iya. Gitu. Tapi lo ini ya, karena nggak tahu, gue bisa relate in a way, otak gue itu juga suka terpisah ketika sedang jadi MC dan ketika disuruh nyanyi, misalnya gitu ya. Itu kan 2 otak yang berbeda loh. Yang nyanyi itu harus lebih flowy. Yang MC itu harus lebih tak, harus tahu petanya kemana gitu. Nah yang repot ketika digabungin. MC sampai segmen sekian, abis itu tolong nyanyi ya gitu. Itu otak gue tuh bisa kayak korslet gitu loh, kayak tunggu, gue napas dulu sebentar. Jadi persiapannya lama. Tapi gue lihat nih Kang Roni, kayaknya keluar masuknya tuh seamless gitu. Kayak kalau zaman dulu kita pakai kaos ekspor, nggak ada jahitannya. Mulus. Itu gimana tuh? Buat lu effortless itu? Gini, mungkin karena pengalaman panggung ya menurut gue. Jadi ketika awal-awal gue sebelum menjadi MC dan presenter itu lebih banyak performnya sebagai penyanyi. Dan penyanyi juga harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Jadi menurut gue secara alam bawah sadar gue menganggap bahwa gak ada bedanya pada saat gue kerja sebagai MC ataupun sebagai penyanyi. Jadi begitu lu bilang tadi pada saat lu lagi, atau misalnya gini, opening lu nyanyi ya, setelah lu nyanyi langsung opening acara dan segala macam, ya itu tuh ibaratnya sebuah benang merah yang terus berlanjut tanpa putus gitu loh. Jadi di dalam otak gue adalah ya nyanyi dengan presenting atau MC
is the same art. Yeah, it's the same art, it's the same job, tapi with a different ways to deliver gitu loh. Kalau nyanyi dengan nada, kalau lu presenting ya lu dengan intonasi, itu aja yang ada dalam pikiran gue. Jadi ketika ya tiba-tiba di tengah harus nyanyi kayak semalam misalnya gitu tiba-tiba. Yang kemarin kita habis MC guys kemarin. Tiba-tiba kita harus domi baik dengan joget. Malah karena kebiasaannya gue tuh lebih banyak menyarankan kayak misalnya secara mendadak panitianya, Mas ini mesti nyanyi ini. Gue kan ngelihat rundown misalnya. Begitu disarankan nyanyi ini, gue bisa menyarankan jangan lagu ini, mendingan pakai lagu ini. Biar flow-nya sama. Jadi gue bisa menyarankan seperti itu. Nah dia komplit karena otaknya juga otak radio. Jadi dia bisa menyarankan lagu yang mewakili zaman dengan melihat formulasi penonton yang datang usia berapa. Lu tuh komplit loh sebenarnya. Capek tapi tahu. Sering overthinking ya? Capek, sibuk sendiri jadinya gitu loh. Gitu. Harusnya kan ya percaya karena mungkin kreativitas itu kan nggak pernah mati gitu. Karena kalau misalnya lagi apalagi kalau ketemu sama tim produksi yang bisa merealisasikan bayangan di otak gue gitu, itu kan, wow, gambarnya bisa macam-macam gitu. Gue pengen begini, bisa, oke, kalau bisa berarti gini, turunnya ke sini. Oke, begitu praktek, Mas ini ternyata ada kendala, gitu. Baru ketika praktek baru ketahuan kendalanya. Kalau kendalanya gini, oke, berarti ini nggak usah. Ini, oke, pakai yang ini aja ya. Tapi karena belajar gitu dan praktek action gitu. Jadi lu juga bisa sebetulnya. Gue bisa kalau di awal Mbak Sofi nyanyi dulu openingnya, abis itu baru MC ke belakang. Itu gue pasti lebih flow. Kalau di tengah-tengah harus nyanyi, ya bisa sih. Cuma gue kayak butuh waktu adjust personaling gitu. Apalagi kalau disuruh nyanyinya suruh nyanyi setelah Judika muncul. Ini akan selalu gue ceritakan kemana-mana karena gue pernah disuruh nyanyi setelah Judika. Kan pas nyanyi langsung kayak, maaf ya kalau saya mengecewakan ekspektasi kalian. Abis idol gitu loh. Tiba-tiba siapalah MC ini gitu. Jadi kadang-kadang gue suka pindah personaling gitu. Tapi lu tuh, wah gila sih. Dan lu adalah salah satu manusia yang menurut gue sangat adaptif dengan musim apapun di dalam hidupmu. Dari yang gak bisa nyanyi, ikut si Teteh nyanyi, mau nyanyi, gak diterima, saya cari aja caranya. Deketin orang nyanyi, nyanyi, suruh ganti-gantiin Hedi, gak apa-apa, yang penting saya mah senang. Itu aja deh happy. Nggak taunya dikontrak jadi penyanyi besar, Kahitna. Yeay. Tapi waktu itu mungkin mikir, nggak kepikiran timing. Udah gue juga mau bikin solo. Habis itu harus milih. Nangis sih sebentar, tapi abis itu pindah langsung jadi presenter dan lu hidup. Presenter, penyiar radio, dan sekarang ketika dunia sudah digital semuanya. Saya sampai hari ini sulit sekali mengikuti yang namanya dunia TikTok. Baru kemarin bahas sama Kang Roni, aku bilang pusing aku. Kenapa pusing? Asal loba pisan, itu tombolnya nu dipejetan kemana gitu kan. Kayak pusing gitu, banyak sekali. Bapak ini yang adalah Gen X sudah nyebrang ke Boomer, masih X sih tapi udah betul-betul perbatasan dengan Boomer. Merajai TikTok sampai membuat Indonesian Singing Academy. Ya. Bersama Trie Utami. Sama Trie Utami. Jadi gini, kalau keywordnya tadi adaptasi, karena gue yakin juga orang yang bisa survive sampai ujung adalah orang yang bisa beradaptasi dengan siapapun, kapanpun, dimanapun gitu. Apapun, ya. Termasuk dengan teknologi menurut gue. Ya. Ketika, sebenarnya TikTok ini, bini gue udah ngomong sekitar 3-4 tahun yang lalu. Oke. Kata bini gue. Bini lu tapi milenial kan? Jadi dia ikut mempengaruhi cara mau melihat dunia. Kata bini gue, lu main TikTok dong. Pas gue liat TikTok ini. Sementara lu kan FB ya. Geng, reuni SMA ini. Terus gue bilang gini. Bahasanya beda. Dijual kulkas. Dijual kulkas 2 pintu. jadi begitu ngelihat TikTok ini. Enggak ya, kayaknya gua enggak deh.
bukan gue gitu. Kalau misalnya gue harus masuk ke platform itu dengan format seperti itu. Dah lupain lah. Bini gue yang, kamu bikin channel YouTube dong, katanya. Bikin apa kek? Itu belum ada Deddy Corbuzier belum ada tuh. Oh, belum. Jadi bini gue tuh kadang-kadang menjadi orang yang pertama kali untuk memantik. Iya. Tapi ya balik lagi kan semua juga balik ke orangnya kan. Iya. Kalau orangnya udah mulai seret atau gimana pasti dia lakukan. Sampai tahun lalu Trie Utami telepon gue. Kan gue sama Trie Utami itu berteman udah lama banget dan banyak hal yang kita lakukan termasuk diskusi lah segala macam. Telepon Trie Utami gini, Ron, ke rumah dong. Ngobrol yuk. Sebentar saya potong sampai situ. Zaman kami kalau mau ngobrol yang serius kita ajak orang ke rumah. Jadi bukan lewat DM. Ya, bukan lewat DM, terus pindah ke WhatsApp, terus mau ditelepon. Sorry, jangan ditelepon ya, ketik aja. Ya nggak bisa, ini mah serius. Oke, lanjut. Ron, ke rumah dong, Trie Utami. Iya, karena gue juga rumahnya agak sama di Tangsel, dia di Bintaro, gue di Pamulang gitu kan. Rumah, oke. Karena Trie Utami itu memang tempat nongkrong rumahnya. Oke. Ngobrol lah, gitu ketemu. Gini Ron, kata Trie Utami. Ini ada yang namanya TikTok. Gue udah tahu, gue baru tahu kata Trie Utami. Terus mau ngapain? Gue bilang. Justru itu kita ngobrol. Kita apain isi TikTok katanya. Maksud lo? Kita bikin apa yuk di TikTok? Gitu. Setahun lalu? Setahun yang lalu. Klop. Karena setahun lalu ya Trie Utami di Sofina Vitox ya waktu itu ya. Sempat bahas TikTok juga waktu itu. Jadi sama Trie Utami yang kita bikin apa yuk? Akhirnya mulailah, gue pikir karena gue juga basicnya adalah penyiar radio, presenter, kita bikin podcast aja di TikTok. Gue belum tahu si TikTok itu? Ini tuh environment-nya seperti apa gitu loh. Orang-orang yang nontonnya gimana, yang penting gue pikir ini seperti di TV atau radio. Gue pikirnya gitu. Pikiranmu broadcast? Gue broadcast. TikTok konten, dua hal yang sangat berbeda. Begitu, akhirnya kita live. Kita live. Berdua? Berdua. Di hari pertemuan itu? Oh enggak, jadi gue bikinin, karena kan orangnya konseptor. Jadi begitu tahu, kita bikin podcast. Namanya apa? Kita podcastnya mau gimana? Ngomongin apa? Yang ringan-ringan aja dulu deh, gue bilang. Ngomongin seharian. Dah, namanya podcastnya gue inget banget namanya Kolam Susu. Oke. Kopi malam suka-suka. Betul, aku sempat nonton itu. Orang jadul banget pokoknya. Jadi kita malam-malam berdua, masih minum. berdua live, ngobrol, viewers datang, viewers boleh ikutan ngobrol, kita naikin. Maksudnya mereka muncul juga? Iya. Mau malam-malam? Ada di rentang usia sama nggak? Ya rata-rata di bawah sih. Rata-rata tapi di bawah. Kan nggak jauh ya? Nggak jauh. Jadi 40-an gitu segala macam. Jadi mereka naik, ngobrol, diskusi. Dan rame yang nonton. Tapi lu tahu sendiri kan Trie Utami ya. Kalau udah ngobrol gitu tuh berat jir. Guanya pusing. Iya. Dia akan filosofis banget. Dia akan kulik sampai ke... Sementara itu acara live 2 kali seminggu. Selasa, Kamis, malam. Gue kalau udah mau live gini. Aduh, gue pusing gak sih? Belum mulai udah pusing. Karena kalau udah ngomongin soal budaya, soal ini apa-apalah. Karena tapi orang tuh tertarik dengan obrolan itu. Akhirnya sebulan kalau nggak salah itu berjalan, gue ketemu lah namanya Ressa Herlambang. Penyanyi. Dan gue belum kenal sama Ressa. Selama ini belum kenal Ressa Herlambang. Jadi, tapi tahu dong ada Ressa Herlambang di hidup ini. Enggak ngeh juga. Oke. Maaf ya Res. Jadi begitu. Maaf Res, aku tahu Res. Jangan maafin dia Res, kalau aku tahu. Jadi Ressa Herlambang tuh yang karena kita pada saat itu di agensi TikTok yang sama. Agensi? Iya, TikTok tuh ada agensinya. Apa tuh, gimana maksudnya? Nah ini baru nih. Itu mah ngobrolnya off air aja nanti. Oh iya, oke. Nanti ya. Jadi kita di agensi yang sama, terus si Ressa telepon gue. Kang, katanya. Ngapain sih lu bikin acara-acara begitu-begitu yang apalah. Orang tuh taunya lo nyanyi. Bikin aja program lo nyanyi. Emang bisa ya di TikTok nyanyi-nyanyi? Bisa.
Gue saranin nih Kang ya, lu bikin program, kan lu tahu, gue tuh tahu lu tuh bisa mengkonsep program. Lu konsep program lo, mau live jam berapa, di TikTok tuh yang paling penting adalah konsistensi. Kalau lu mau live jam pagi, pagi terus. Kalau lu mau live malam, malam terus. Oh gitu ya. Mikir. Ketemulah gue. Akhirnya gue membuat konsep radio show. Gue live-nya dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Persis kayak waktu prime time siaran. Prime time siaran. Muter lagu, sapa-sapa audiens. Dan kan kalau di TikTok kan kita bisa langsung chit-chat sama viewers. Ngobrol. Engagement terjadi. Dan orang mulai senang. Setiap pagi kegiatan ada yang nemenin. Gitu loh. Dari mulai orang yang mau berangkat kerja, ibu-ibu yang nyiapin anak-anaknya mau sekolah. Dan itu sampai berjalan sampai sekarang. Itu sudah jadi program gue, morning show. Good Morning with Roni Waluya. Tiap pagi. Live. Sampai hari ini masih? Masih. Tadi pagi lu sebelum kesini live? Karena gue nggak ada musik dan segala macam, paling gue live. Tadi kan di sini sempat live. Live? Iya. Oh tapi karena lu nggak bawa mixer dan segala macam ke Bali, lu live ngomong? Iya, ngomong aja. Penonton lu nggak marah? Nggak ada musiknya? Enggak, karena mereka udah tahu kalau gue di luar daerah, nggak di rumah, ya mereka cuma ngobrol aja tadi. Topik obrolan bisa macam-macam. Tetap good morning? Good morning. Oke. Gitu. Nah dari situlah akhirnya Trie Utami udah mulai live juga kan? Sendiri? Sendiri. Nyanyi-nyanyi dan segala macam. Akhirnya kita punya format bertiga tuh live-nya. Saya, Resa, Trie Utami. Nyanyi live, gantian malam. Dari situlah mulai kita punya ide. Kita bikin single yuk. Akhirnya kita bertiga bikin single. Baru rilis bulan lalu. Kasih nama grupnya Fame. Famous. Gayanya aja. Judul lagunya Pengertian. Lagu yang dulu di originalnya dinyanyiin sama Harvey Maleholo, ciptaannya Om Alex Kembar Group. Musiknya Balianto. Udah keluar single. TikTok ini membuat kita produktif akhirnya gitu loh. Sampai akhirnya aku ngobrol sama Trie Utami di rumahnya. Sekali lagi rumahnya Trie Utami itu meja makannya segede gini lah. Ngobrol. Gini. Ron, gue kan punya pengalaman tuh. Ada yang namanya Avi, kita ngelihat Idol, dan kita ngelihat penyanyi-penyanyi di TikTok ini banyak banget. Banyak. Dari 1,25 juta pengguna TikTok. Dari 10% itu berarti 145 juta pengguna TikTok. Ya. Itu 10%-nya nyanyi. Oke. Di TikTok. 145 berarti ya? Iya. Jadi 14 juta orang. 14 juta ya? Ya. 14,5 juta ya? Itu nyanyi di TikTok. Nah dari situlah kita mencoba untuk membuat sebuah ajang atau wadah yang mengumpulkan para penyanyi-penyanyi yang berbakat di Indonesia Singing Academy. Gitu. Kenapa ada akademi bukan Indonesia Singing Competition? Memang Indonesia Singing Academy itu kompetisi nyanyi, tapi kita lebih memasukkan unsur-unsur edukasi di dalamnya gitu. Bahwa penyanyi itu tidak hanya bagus suaranya, penyanyi itu tidak hanya bagus penampilannya, tapi yang lebih penting adalah tentang etika, attitude, itu kita ajarin semua. Ngajarinnya gimana di TikTok? Nah, inilah konsep, kita mengklaim ini adalah ajang kompetisi pertama terbesar dan terlengkap. Kenapa? Karena prosesnya panjang. Dari mulai proses seleksi VT, ya jadi mereka ngirim posting VT, kita seleksi. Mereka ngerti tuh VT? VT itu tuh zaman kita loh VT itu. Kalau mereka bilangnya mungkin konten. Konten, iya. Mereka posting konten nyanyi mereka. VT! Terus udah gitu kita nilai, kita seleksi. Dari hampir 1000-an yang posting, kita saring jadi 200. Oke, berat loh. Ya. Dari 200 kita mengadakan live audisi. Di? TikTok. Oke, tetap masih TikTok ya? Karena kita kan menggunakan platform ini. Terus ngasih tahu ke mereka lewat mana? Kamu kepilih? Ya, mereka harus registrasi. Oke. Harus registrasi, akhirnya ada database mereka.
Dari 200 besar kita pilih menjadi 50 besar. Ya. Dari 50 kita kecilkan lagi menjadi 16 besar. Oke. Nah dari 16 kita pilih 12 terbaik. Oke. Karena ini akademi, kita anggap 12 ini adalah lulusan Indonesia Batch Senior. 1. Yes. Gitu loh. Habis itu kita undang ke Jakarta. Dibayarin? Dibayarin. Oh. Jadi ini konsep, ini kan kita ambil dari konsep talent scout yang ada di... Yang pernah kalian jalani. Kita adakan lagi di TikTok. Jadi kita undang tuh ada yang dari Manado, Parepare, Surabaya, Semarang, Jambi, Bandung, Jabodetabek sisanya. Wait. Diundang ke Jakarta, terus mereka datang 2 hari, diapain? Workshop. Diajarin apa? Nyanyi? Semuanya. Nyanyi, kan Tri Utami kan master class dia, kelasnya untuk vokal. Ya gue public speaking. Ada pelajaran stage act juga. Ada juga pelajaran tentang bagaimana branding di sosial media. Karena kita menggunakan platform ini. Bagaimana kita menggunakan, jadi semuanya kita kasih. Dan itu nggak ada di kompetisi manapun di TikTok. Gitu. Makanya kenapa kita mengklaim bahwa ini adalah event ataupun kompetisi menyanyi yang beda dari yang lain. Jadi kalian berhasil mentranslate, mengalih bahasakan, mengalih suarakan, mengalih visualisasikan sesuatu yang bentuknya broadcast ke dalam platform TikTok. Kalian berhasil menghack bahasa kodenya tuh ya. Karena challenge-nya gini loh, TikTok ini banyak regulasinya. Contoh? Kalau misalnya kita nayangin iklan misalnya, itu kita bisa kena peringatan, nggak boleh. Kenapa misalnya kita lagi live terus, guys saya pakai ini gitu? Nggak, karena kan kita ada sponsor acara ini, kita harus pasang spot iklan. Itu gimana tuh? Video, misalnya video iklan. Tayang lewat. Itu bisa kita kena dapat peringatan, karena tidak boleh gitu loh. Terus obrolan-obrolan kita tuh benar-benar kita jaga banget, karena ada kata-kata atau kalimat yang diksinya tidak boleh keluar di TikTok. Gitu ya? Jadi kita benar-benar mengikuti guidelines-nya TikTok banget. Pantes TikTok pas awal keluar orangnya begini-begini semua. Itu kan gak ada bahasanya, ya. Jadi gak akan melanggar. Iya. Bahasa-bahasa itu benar-benar karena kan si AI-nya ini kan gak ngerti. Harus gitu, harus melet. Gitu. Kita kadang-kadang gak ikut-ikutan juga sih. Ya nggak apa-apa. Ya kan namanya kita masuk ke kolamnya, kita harus bisa beradaptasi. Ya. Tapi maksud gue adalah gue sekarang ngerti kenapa itu banyakan gerak karena tidak ada diksi yang akan dilanggar. Tapi anehnya ya maksudnya gini, kan di TikTok itu ada yang kita host ya. Misalnya lu live itu kita sebutnya host, live host. Ada juga live host yang memang konsepnya itu kayak lu challenge koin. Lu adu-adu koin sama lawan lo, terus yang kalah di challenge misalnya. Melakukan hal-hal yang menurut gue nggak manusiawi. Itu nggak apa-apa di TikTok gitu loh. Itu yang kadang-kadang kita, kenapa ya kalau yang begini dibiarkan? Yang barbar. Nah kita mencoba untuk, mudah-mudahan dengan Indonesia Singa Academy ini kita bisa memberikan sesuatu yang lebih mempunyai nilai edukasi. Bukan hanya untuk pesertanya, tapi juga untuk semua penonton viewers. Gitu. Itu yang. Jadi ikut membangun kecerdasan bangsa. Amin. Karena itu visi pertama gua sama II ketika ya itu tadi ngobrol, kita bikin apa ya bisa memberikan manfaat gitu loh. Serius. Hebat. Kalau orang bilang gini, si Roni sama II mah cuma nyari duit. Kagak, keluar duit. Malah keluar ya. Ya kan di awal kan harus bayarin orang loh dari daerah datang ke Jakarta. Keluar duit. Ada sponsor yang mensupport kita. Ada Mas Purwacaraka Musik Studionya dan beberapa. Tapi ya kita nggak nyari duit untuk ini gitu loh. Tapi kita yakin ini punya impact, punya dampak yang positif buat siapapun yang nonton ataupun yang ikutan. Perkara nanti itu dia punya impact terhadap foundersnya secara financial ataupun secara fame atau gain, menurut aku ya
itu ya berkah. Makanya gue sama laki lo gini, aduh bantuin ya, ini mah bukan uang transport, gue bilang uang parkir. Jadi juri ya? Iya, jadi juri. Iya. Jadi oke, sekarang buat kita nih, kalau mau nonton tayangan Indonesia Singing Academy yang batch 2 kapan nih yang kita bisa atau kita bikinnya annual jadinya. Oke. Season 1 kan tahun 2025 ini. Oke. Berakhir insya Allah bulan Agustus ini. Mungkin season keduanya awal 2026. Ya mungkin ini tayang di Agustus atau menjelang akhir, tapi artinya batch itu sudah selesai. Karena nanti kita dari Maret sampai Agustus. Maret, panjang April, loh. Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan. Oke, berarti nanti setelah Agustus lewat, September kesananya rehat dulu? Mungkin ada yang lain lah. Maksudnya karena gue tuh nggak bisa diem ya, mikir terus orang maksudnya kreatifnya gitu loh. Habis ini apa ya? Harus cari yang lain. Artinya, oke, Indonesia Singing Academy udah jadi, gue mau bikin yang lain. Oke, karena udah dapat satu rumus di situ, maka untuk bikin yang lain tinggal lebih kreatif lagi untuk menduplikasi dalam bentuk berbeda. Nanti pokoknya ikutan Indonesia sama-sama ya. Apa itu? Ada, kalian harus ikutan. Indonesia sama-sama. Kita harus bergerak sama-sama. Oke. Untuk sekarang perhatikan dulu di TikTok ISKA, Indonesia Singing Academy. Kenapa ISKA ya? Karena Academy. Oh, karena kalau ISPA kita udah lewat itu 2020 sampai 2023 itu ya. Pandemi. Ya pandemi itu ya. pandemi. Udah lupakan itu, jangan lagi kita. Ini nggak dimakan-makan loh. Boleh loh. Iya. Ini adalah tahu wale yang ada di Second Floor Coffee. Ini ada sahabat kami yang punya Second Floor Coffee ini. Teman-teman yang ada di Jakarta mungkin, saya tahu itu. Saya tahu karena ada di apa namanya? Di Grand GI, Indonesia. di Bintaro, di Menteng, di Wijaya. Tapi teman-teman, dia lahirnya di sini, di Kesiman, Bali. Thank you ya buat tempatnya. Bukan sepertinya, kita akan sering datang ke sini. Enak loh tempatnya. Enak ya tempatnya ya. Oke, Roni Waluya, terima kasih untuk kisah Udah hidupnya. selesai. Mau lagi? Pasang dulu koinnya, naik lagi. Gila. Lu mau cerita apa lagi? Gue mau Boleh. jauh-jauh dari Bali, udah selesai ngobrolnya. Oh udah, lu udah makan tadi. Udah circuit breaker itu. Gue yang thank you udah diundang karena gue tuh dari dulu gini. Ini si Sofi kok gak ngundang-undang gue ya? Padahal dia udah lupa sama gue. Emang iya sih dia udah lupa sama gue. Iya, enak aja. Terakhir kita ketemu tuh 30 tahun yang lalu loh guys. Ya nggak 30 teh, ingat tuh. Terakhir kita ketemu itu mungkin 15 tahun yang lalu lah. Sebelum kemarin kita nge-MC bareng. Iya kan? Kita ketemunya di panggung. Gue inget banget yang paling berkesan sama Sofi Navita itu kita nge-MC bareng ya di kolam renang. Ya. Aduh, di mana ini gue deg-degan. Di Senayan. Dan kita nge-MC-nya di atas perahuan gitu loh. Si Benny yang bikin. Oh, Benny Blanco from the Bronx is the DKSB ya. Iya. Acara apa ya itu ya? Nggak tahu kan dia makan suka idenya juga macam-macam. Benny, Alona, si Edi Mehong. Duh, Borli banget lagi bahasa Sunda. Bukan perahu di platform loncat indah, bukan sih? Iya. Acara kan apa? ada perahu-perahunya. Iya, bener. Acara apa sih itu lupa gue. Gue ingetnya itu. Ditunggulah Edi Mehong ya. Buat kita MC lagi. Terima kasih sekali lagi Roni Waluya. Salam buat Mbak Sarah Haju, buat anak-anak semuanya, bahkan anaknya udah gede, bahkan sudah punya cucu. Ternyata Bapak ini juga jadi level hidupnya sudah berbeda. Sudah punya hikmat yang lebih banyak lagi. Dan saya berharap hari ini kita mendapatkan sesuatu dari kisahnya Roni Waluya. Dari tadi dia berkisah, saya melihat betapa sebenarnya Tuhan itu sangat menyayangi Roni Waluya, mengikuti setiap langkahnya. Bahkan di keputusan-keputusan yang berat pun lo tetap dipelihara Tuhan. Sampai hari ini bisa ikutan main TikTok aja, I'm still amazed. Salam buat... Belajar dong lo, belajar. Iya, belajar abis ini. Kalau gue takut dimarahin Mbak Ii juga. Mbak Ii juga dan Reza Herlambang. Hebat. Oke, Indonesian Singing Academy. Maju terus ya. Dan nanti ada Indonesia sama-sama, cenah. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. You are loved. Bye-bye.